Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik T dengan NIM D0218371. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tema judul saya, yaitu merancang aplikasi aspirasi atau sarana masyarakat terhadap instansi pemerintahan berbasis web dan serta tujuan masalah dan literatur review. Langsung saja. Latar belakang. Di era saat ini perkembangan teknologi informasi berada pada tahap 4.0. Kehandalan teknologi informasi ini telah dirasakan dalam segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Teknologi informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, menyebarkan informasi. Perlu diterapkan inovasi baru di bidang pemerintahan dalam hal pelayanan publik, khususnya aplikasi yang dapat menunjang kelancaran pelayanan publik. Secara umum, masyarakat memahami bahwa keberadaan pelayanan pengaduan atas layanan diindikasikan dengan adanya kotak saran. Selain itu, perlu diterapkan standar operasional tentang pelayanan publik di instansi tertentu. Masalah yang muncul dalam masyarakat saat ini adalah kurangnya akses untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, khususnya pemerintah setempat. Sarana dan infrastruktur yang dimiliki masyarakat hanya kotak saran. Hal ini menjadi kendala tersampaikan aspirasi atau saran masyarakat kepada para pejabat publik atau pejabat pemerintah setempat. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana merancang suatu aplikasi yang dapat menampung serta merespon aspirasi masyarakat terhadap pejabat publik atau pemerintah setempat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apa solusi yang digunakan untuk menangani keterbatasan sarana yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau saran? Yang kedua, bagaimana cara agar aspirasi atau saran dari masyarakat dapat direspon dalam waktu yang cepat? Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apa solusi yang digunakan untuk menangani keterbatasan sarana yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau saran. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara agar aspirasi atau saran dari masyarakat dapat direspon dalam waktu yang cepat. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di instansi setempat. Dan adapun literatur review yang sempat saya ambil dari beberapa referensi di internet. Yang pertama, dengan judul Rancangan Bangunan Sistem Informasi Berbasis Website sebagai Media Informasi dan Pemasaran pada Posyantek atau Pos Pelayanan Teknologi. Studi kasus Posyantek Kecamatan Tegal, Timur Kota Tegal. Ditulis Taufik Lutfianto, Jurnal Teknoinfo tahun 2013. Dan hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah pembuatan sistem informasi sebagai media informasi dan media pemasaran akan membantu efektivitas fungsi dan tujuan didirikannya Posyantek dengan alamat informasi pemasaran berbasis web. Dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu subjek penelitian lebih kepada website sebagai media informasi. Selanjutnya yang kedua, dengan judul Website sebagai Media Informasi Pemasaran Buah Batu Park Apartemen, ditulis Ninis Agustini Damayani, Jurnal Smarttic Journal tahun 2012. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan informasi media lebih efektif dan efisien sejalan dengan kemajuan teknologi diperlukan dalam kegiatan pemasaran dan penyebaran informasi. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu lebih kepada pembuatan website sebagai media informasi sekaligus pelayanan publik. Selanjutnya dengan judul
Perencanaan bangunan aplikasi e-commerce berbasis Android sebagai media informasi dan pemesanan online pada distro atau pakaian. Ditulis Miftah Setiaputra, Jurnal Pseudocode tahun 2013. Dan adapun hasil penelitiannya yaitu aplikasi sebagai media informasi sekaligus promosi dan pemesanan pelayanan publik untuk sebuah produk pakaian distro. Selanjutnya, judul yang keempat yaitu pengembangan kapasitas pegawai bagian humas sekretaris DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam pelayanan informasi publik. Ditulis Syahril Tudoho, Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika tahun 2016. Hasil penelitian yaitu berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan pejabat hubungan masyarakat di sekitar Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore adalah hal yang mendesak untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan fungsional seperti teknik hubungan masyarakat, teknik jurnalisme, seminar, diskusi yang berkaitan dengan tanggung jawab diperlukan untuk dimiliki. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu bukan aplikasi program yang menjadi fokus penelitian, melainkan program pelatihan. Yang kelima, sistem informasi pelayanan publik berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. Ditulis Wahyu Hidayat, Indra Rahim, dan Indria Maita, Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi tahun 2017. Hasil penelitian ini melalui sistem ini melakukan pengisian data berupa nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat lokasi, jalan, dan kelurahan. Dan kemudian admin akan mengkonfirmasi keluhan dari masyarakat yang kemudian akan diteruskan pada bidang yang dituju pada Dinas Bina Marga yang menangani. Dan perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini membahas tentang sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dapat segera dievaluasi. Yang keenam dengan judul Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Divisi Humas Polri berbasis web. Ditulis Fajar Masya dan Elvina F. Simanjuntak. Nama jurnal Engineering tahun 2012. Hasil penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis web guna membantu melayani pengaduan dan permohonan informasi masyarakat melalui website, terkhususnya di Divisi Humas Polri. Perbedaan dengan penelitian saya itu, penelitian ini membahas tentang aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web dengan menggunakan Unveiled Modeling Language. Selanjutnya, dengan judul Perencanaan dan Implementasi Aplikasi Pengaduan Kritik dan Saran menggunakan Framework Laravel Studi Kasus Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga. Ditulis Fajar Masya Elvina dengan jurnal Program Studi Teknik Informatika FTI UKSW tahun 2017. Adapun hasil penelitiannya yaitu menghasilkan aplikasi sistem informasi berbasis web yang dapat membantu pihak perpustakaan dalam mengolah data dan memudahkan masyarakat dan mengisi data pengaduan kritik maupun saran kapanpun dan dimanapun tanpa harus ke perpustakaan. Dan perbedaan dari penelitian yang saya lakukan yaitu
Penelitian ini membahas tentang aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan Infrared Modeling Language. Selanjutnya yang ke-8, sistem pengembangan kapasitas pegawai bagian humas Sekretaris DPR Kota Tidore, Kepulauan dalam melayani informasi publik. Dalam pelayanan publik ditulis Syahril Tudoho, Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika tahun 2016. Adapun hasil penelitiannya yaitu membantu kecepatan dan kualitas dalam menyampaikan informasi, mempermudah dan melayani cetak surat menulis agar lebih efektif dan efisien. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan yaitu perbedaan dengan sistem dirancang oleh penulis ialah tidak menyediakan layanan surat menyurat untuk warga. Ke-9, dengan judul pengembangan website sistem informasi administrasi kependudukan pada Kelurahan Tumbang Saungan Kota Palangkaraya menggunakan metode waterfall. Ditulis Jadiaman Parhusit, Jurnal Teknologi Informasi tahun 2021. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan pada sistem informasi kependudukan Kelurahan Tumbang Rungan ini ada 3 pengguna yaitu admin masyarakat, lurah, dan admin kasih. Adapun kasih itu adalah pengguna yang dapat mengelola website seperti mengelola data admin bidang, kelola dan warga, kelola data lurah, mengelola edit dan profil, surat masuk. Dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu perbedaan dengan sistem yang dirancang penulis ialah sistem tidak menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk mengolah data pribadi oleh masyarakat. Semua data yang diinput ke sistem dilakukan oleh admin yang ada di kantor kelurahan. Dan yang terakhir yaitu dengan judul Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIASIK atau pada kelurahan berbasis web. Ditulis Wida Prima Mustika, Jevina Trikumalasari, dan Yuni Fitriani Ahmad Abdurrahim. Jurnal yaitu Jurnal Sains Komputer dan Informatika tahun 2021. Hasil penelitian yaitu membantu administrator atau petugas dalam menyampaikan data masyarakat dan dalam pengisian dalam permohonan SIASIK membantu pengolahan data secara lebih tepat, secara praktis dan efisien. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu dengan sistem yang dirancang penulis menggunakan informasi yang berfungsi untuk memberikan informasi kependudukan berbeda dengan sistem di atas yang dirancang untuk dapat melayani masyarakat dalam pembuatan surat. Mungkin itu saja hasil dari review jurnal saya atau hasil penelitian saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.